Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul bersama-sama di channel YouTube SD tercinta kita, yaitu SD Muhammadiyah 01 Cilacap. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Insya Allah sehat semua ya. Perkenalkan, kali ini saya Bu Putri akan membawakan sedikit cerita pendek tepatnya tentang salah satu nabi dan rasul yang perlu kita teladani, yaitu kisah dari Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah salah satu nabi dan rasul yang Allah utus untuk mengajak para kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kekafirannya. Pada saat itu, kaumnya yang bernama kaum Ninawa, mereka semuanya menyembah berhala dalam kekafiran pokoknya ya. Nah, kemudian Nabi Yunus diperintahkan untuk mengajak mereka bertaubat, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, para kaumnya semua bersikeras hati, berkuat teguh, mengimani berhala, tetap beriman kepada berhala. Kemudian Allah mengetahui hal tersebut dan memberikan wahyu kepada Nabi Yunus bahwasannya jika dalam 3 hari mereka tidak beriman kepada Allah, tidak bertaubat, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka. Sejalannya waktu, karena Nabi Yunus mendapatkan penolakan yang sangat keras dari kaum Ninawa, Nabi Yunus merasa marah, merasa kecewa. Akhirnya, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi menaiki sebuah kapal untuk berlayar ke suatu pulau. Tetapi di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus mengalami badai yang hebat, sehingga mengancam tuh keberadaan kapal tersebut di lautan. Kemudian para penumpang kapalnya itu bermusyawarah, bagaimana nih caranya supaya kita tetap selamat di dalam perjalanan ini. Kemudian mereka melakukan voting dengan cara mengocok nama-nama para penumpang yang ada, dan apabila di dalam pengocokan tersebut namanya keluar, maka orang tersebut harus turun dari kapal supaya kapal tersebut terkurangi bebannya. Ternyata selama 3 kali pengocokan berturut-turut, hanya nama Nabi Yunus lah yang keluar. Kocokan pertama Nabi Yunus, kedua Nabi Yunus, sampai ketiga hanya nama Nabi Yunus yang keluar. Karena sudah 3 kali berturut-turut, akhirnya Nabi Yunus pun menerima keputusan tersebut. Kemudian beliau turun ke lautan. Allah mendengar kabar tersebut, dan Allah tidak ingin Nabi Yunus tenggelam di lautan tersebut. Sehingga Allah memerintahkan seekor ikan untuk menelan Nabi Yunus, untuk melindungi Nabi Yunus dari lautan. Ada yang tahu nggak ikan apa? Yang jelas bukan ikan lele ya. Ya, betul. Ikan apa? Paus. Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tapi tanpa menyakiti. Kemudian ikan paus tersebut menelan Nabi Yunus dan memasukkan Nabi Yunus ke dalam perutnya selama berhari-hari. Nabi Yunus pun merasa kedinginan, kesepian, sempit, sedih tentunya. Di situ Nabi Yunus berintrospeksi diri, apa yang menyebabkan aku dihukum ya? Apa yang menyebabkan aku mengalami hal ini ya? Ternyata Nabi Yunus ingat, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena rasa marah, rasa kecewanya itu tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya
Nabi Yunus bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mendengar doa Nabi Yunus. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pemaaf tentunya, Allah memaafkan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkanlah oleh paus dalam perutnya ke sebuah pulau yang tandus. Dikeluarkanlah tuh sama ikan paus, biur ke pulau yang tandus. Di situ Nabi Yunus masih letih, masih sakit, masih lemas karena kejadian yang sebelumnya telah menimpa beliau. Nabi Yunus pun sama Allah ditanamkan satu tumbuhan, yaitu tumbuhan atau pohon labu. Untuk apa? Untuk Nabi Yunus bekal hidup, bekal makan, dan untuk bekal berteduh. Setelah berjalannya waktu, Nabi Yunus pun sudah pulih, sudah sehat kembali. Kemudian Nabi Yunus penasaran dengan kaum Ninawanya. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke daerahnya. Mau tengok nih apa yang terjadi dengan kaumku sekarang. Beliau menaiki sebuah kapal, sampailah di pulau tersebut. Dan apa yang terjadi? Nabi Yunus kaget karena para kaumnya semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus bertanya, kok bisa semuanya sudah beriman? Apa yang terjadi? Ternyata para kaumnya itu sudah melihat tanda-tanda azab yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat ketakutan. Akhirnya mereka semua memohon ampun dengan suara yang keras, hati yang kuat, ya, memohon ampun kepada Allah untuk bertaubat. Nah, karena bertaubat tersebut Allah tidak memberikan azab kepada mereka. Dan mereka pun semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus sangat bahagia, sangat gembira melihat kondisi kaumnya yang sudah meninggalkan kekafirannya dan sudah bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yunus pun memutuskan untuk kembali tinggal bersama kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Nah, anak-anakku, apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yunus tersebut? Salah satunya adalah ketika kita diberi amanah, diberi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh melanggarnya, kita tidak boleh meninggalkannya. Karena itu akan membuat Allah murka kepada kita. Ya, jadi kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari kisah Nabi Yunus ini kita bisa mengambil apa yang baik dan meninggalkan mana yang buruk. Sekian cerita dari Ibu Putri. Jika ada kurangnya, Bu Putri mohon maaf. Itu datangnya dari Bu Putri. Dan jika ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di konten YouTube SD Muhammadiyah 01 Cilacap lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.